Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di tugas video saya kali ini tentang analisis kesalahan dan miskonsepsi pada garis dan sudut. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hayatun Nupus SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2307123, kelas A1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikusaleh. Sebelum kita menganalisis jawaban perstudi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu garis dan sudut. Definisi garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu panjang. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis garis. Jenis-jenis garis ada 3. Yang pertama, garis sejajar. Apa sih garis sejajar itu? Garis sejajar adalah dua garis yang tidak pernah bertemu, walaupun diperpanjangkan kemanapun. Yang kedua, garis berpotongan. Apa sih garis berpotongan itu? Garis berpotongan adalah dua garis yang saling bertemu di satu titik. Dan yang terakhir, garis berhimpit. Apa sih garis berhimpit? Garis berhimpit adalah dua garis yang menempati posisi yang sama seluruh. Nah, selanjutnya kita memasuki ke dalam pengertian sudut. Apa sih pengertian sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis sisi sudut yang bertemu di satu titik pangkal atau titik sudut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ada 4, yaitu yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya tepat 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang ukurannya tepat 180 derajat. Selanjutnya ada hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut ada 3. Yang pertama, sudut berpelurus. Sudut berpelurus, sudut X dan sudut Y berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat. Yang kedua, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku, sudut X dan sudut Y berpenyiku, maka jumlahnya 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang maka nilainya sama. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu kesalahan dan miskonsepsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kesalahan. Kesalahan dalam matematika adalah penyimpan dari aturan matematika atau pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep matematika. Kesalahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti miskonsepsi, kesalahan hitung, dan kesalahan operasi. Nah, ini merupakan indikator kesalahan. Indikator kesalahan ada 5. Yang pertama, reading atau membaca. Yang kedua, comprehension atau memahami. Yang ketiga, transformation atau transformasi. Yang keempat, process skill atau pemahaman proses. Yang terakhir, encoding atau penulisan jawaban. Nah, selanjutnya pengertian miskonsepsi. Apa sih itu miskonsepsi? Miskonsepsi dalam pembelajaran adalah ketidaksesuaian pemahaman siswa dalam konsep yang sebenarnya. Miskonsepsi dapat terjadi dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika dan IPA. Nah, ini merupakan indikator miskonsepsi. Indikator miskonsepsi ada 6. Yang pertama, miskonsepsi terjemahan. Yang kedua, miskonsepsi strategi. Yang ketiga, miskonsepsi sistematis. Yang keempat, miskonsepsi berhitung. Yang kelima, miskonsepsi konsep. Dan yang terakhir, miskonsepsi tanda. Nah, selanjutnya definisi kesalahan dan miskonsepsi dalam matematika. Kesalahan dan miskonsepsi dalam pembelajaran matematika adalah pemahaman yang tidak tepat atau menyimpang dari aturan matematika. Miskonsepsi dapat terjadi pada siswa di berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Penyebab kesalahan dan miskonsepsi prakonsepsi atau pengetahuan awal siswa yang belum tentu benar. Bahan ajar yang tidak tepat, cara mengajar, minat belajar rendah, reasoning tidak sesuai. Nah,
Di sini terdapat 3 soal yang diberikan kepada 20 peserta didik. Soal tersebut terkait dengan garis dan sudut. Nah, di sini kita akan menganalisis jawaban nomor 1 pada peserta didik. Nah, ini merupakan tampilan lembar jawaban dari peserta didik. Peserta didik pertama sampai peserta didik ke-11 tidak terdapat kesalahan dan miskonsepsi pada jawaban nomor 1 yang telah diberikan sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Peserta didik ke-12 sampai peserta didik ke-13 yaitu mengalami miskonsepsi terjemahan walaupun jawaban akhirnya sudah benar. Yang dilingkari merah tersebut merupakan miskonsepsinya. Peserta didik ke-14 sampai peserta didik ke-20 pada jawaban nomor 1 terdapat kesalahan dan miskonsepsi, di mana kesalahannya yaitu yang pertama, kesalahan proses skill atau pemahaman proses. Yang kedua, kesalahan comprehension atau memahami. Miskonsepsinya yaitu miskonsepsi terjemahan. Jawaban pada soal nomor 2 dari peserta didik pertama sampai peserta didik ke-20 mengalami kesalahan dan miskonsepsi, di mana kesalahannya yaitu kesalahan proses skill atau pemahaman proses. Miskonsepsinya yaitu pertama, miskonsepsi terjemahan, kedua, miskonsepsi konsep. Soal nomor 3, peserta didik pertama sampai peserta didik ke-20 mengalami miskonsepsi terjemahan walaupun jawaban akhirnya sudah benar. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.